Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Put di sini yang bakalan menemani pagi, siang, sore, dan malam kalian. Selamat datang di channel YouTube gua. Selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian yang sedang melaksanakannya. Dan video ini di-take di hari ke-15 bulan Ramadan. Dan di Indonesia sendiri ngomong-ngomong masalah Ramadan, melekat kaitannya dan melekat budayanya itu dengan yang namanya mudik. Kalian mau mudik naik Vespa? Ini adalah beberapa tips yang mungkin bisa membantu kalian melaksanakan mudik dengan Vespa dengan aman dan nyaman. Tonton videonya sampai kelar dan jangan lupa kalian subscribe dan juga like konten-konten seperti ini kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini. Yang pertama, cek bagian kampas, baik kampas kopling maupun kampas rem. Kenapa bagian kampas yang pertama? Karena menurut gua kampas kopling dan kampas rem itu dua hal yang cukup penting, apalagi namanya mudik. Ini berarti kalian melaksanakan perjalanan yang cukup panjang. Kalau kampas kopling itu kebanyakan di Indonesia itu kalau kalian mudik, kalian akan menemukan perjalanan yang naik turun, jalanan-jalanan jelek. Ada baiknya kampas kopling itu lebih baik menggunakan kampas kopling yang baru. Dan kampas rem juga, daripada gambling, ada baiknya udahlah diganti aja. Karena kampas kopling dan kampas rem itu bukan hal yang semahal itu gitu. Jadi ada baiknya kalian pulang ke kampung halaman dengan keadaan motor yang kampas kopling dan juga kampas remnya dalam keadaan prima. Yang kedua, cek kelistrikan. Buat kalian yang motornya masih kelistrikannya itu AC, cek kelistrikannya, cek mungkin kalau kalian pakai PX series, cek regulator, cek spoolnya. Karena yang ditakutin adalah kalau kalian menggunakan perjalanan malam, kalian berjalan kelistrikan yang nggak dicek, takutnya ada lampu yang mati atau bahkan bisa sampai spool yang mati. Itu cukup menghambat perjalanan kalian di jalan. Jadi mumpung masih di Jakarta, mumpung masih banyak bengkel di dekat rumah kalian, ada baiknya dicek aja kelistrikannya. Masuk ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga ini cek bearing-bearing. Ya, ada beberapa bearing itu, salah satunya bearing roda depan. Terus kelahar-kelahar lah pokoknya, kalau anak bengkel pasti taunya kelahar-kelahar. Cek kelahar-kelahar karena ini cukup jarang nih dicek sama orang. Baik kelahar roda depan, as roda belakang itu jarang dicek. Takutnya ini ada banyak hal yang perlu kita lakukan preventif gitu. Lebih baik dijaga ketimbang harus ganti di tengah jalan, karena menghindari beberapa resiko. Mengingat perjalanan mudik itu takutnya ketika kalian harus ke bengkel di jalan, harganya pasti jadi lebih mahal. Dan belum tentu kalian seberuntung itu bisa dapat bengkel Vespa di perjalanan. Masuk ke tips yang keempat. Tips yang keempat ini mungkin buat teman-teman yang motornya itu masih menggunakan platina. Ini kalian mesti ngecek nih, cek krek as kalian itu masih center atau enggak. Karena krek as ini adalah jantungnya si motor ini. Apalagi motor kalian itu masih menggunakan pengapian platina. Karena krek as yang goyang itu gampang banget bikin platina kalian itu geser dan menghambat kesempurnaan dari pengapian motor kalian sendiri. Masuk ke tips nomor 5. Ada baiknya kalian ngecek tromol bagian belakang. Kenapa tromol bagian belakang? Ya bagus kalau kalian mau ngecek bagian depan dan juga bagian belakang. Tapi motor kalian itu namanya Vespa, kalian semua harusnya tahu lah, beban itu paling banyak ada di bagian belakang. Mesin ada di bagian belakang, barang-barang kalian mungkin kalau kalian ngiket di backrack itu ada di bagian belakang. Dan pengereman itu mungkin hampir 80% itu dari rem belakang. Jadi menurut gue ada baiknya kalian cek tromol belakang kalian, apakah dratnya masih bagus, drat yang ke as roda itu masih bagus, ataupun kondisi tromol belakang kalian. Karena yang ditakutin adalah tromol belakang ini dia mengangkat beban mesin aja udah berapa puluh kilo, beban bodi berapa puluh kilo. Belum lagi kalau misalnya kalian mungkin bawa istri atau bawa boncengers gitu, itu udah nambah berapa puluh kilo. Jadi kenapa gue minta kalian untuk ngecek? Karena takutnya keadaan tromol kalian itu udah tidak sempurna lagi dan harus menopang berat lebih dari 100 kilo. Dan takutnya ketemu jalan yang mungkin
jelek, berlobang gitu, terus ngehajar lobang, bisa jadi pecah. Dan ketika udah pecah, wassalam, tromol belakang kalian pecah, ya udah, kalian nggak bisa kemana-mana, motor kalian nggak bisa muter juga, karena pasti motornya ambruk. Nah, itu kurang lebih salah satu yang perlu kalian cek adalah tromol bagian belakang. Masih dari roda bagian belakang, jangan lupa kalian cek tekanan angin, baik depan ataupun belakang. Tapi ada baiknya sekali lagi cek tekanan angin ban belakang kalian. Karena ketika ban kalian kurang angin, itu roda itu kan berputar, roda itu kan muter. Jadi ketika dia kurang angin, bagian bawahnya itu akan rata. Dan hal-hal seperti ini itu akan menimbulkan kebenjolan pada ban kalian. Ya mungkin kalau cuma diputar sekali 2 kali itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalian mesti ingat, perjalanan kalian dari kota ke kampung halaman itu menempuh jarak minimal 50 kilo mungkin. Perjalanan berangkat, perjalanan pulang itu di 100 kilo. Kalau misalnya kalian mungkin mudik ke Jawa Tengah, mudik ke apalagi ke Jawa Timur, itu udah pasti ratusan kilo nih kalian melakukan perjalanan. Dalam kondisi itu kalau kalian kurang angin, kalian bayangin panasnya ban, berputar ribuan kali, panas, kurang angin, beban, aduh bahaya banget lah pokoknya kalau misalnya 3 hal ini udah terjadi, apalagi udah sampai bikin ban kalian itu benjol atau bahkan sobek. Aduh, itu lumayan berbahaya. Makanya banyak orang yang bilang ada baiknya tekanan angin berlebih ketimbang tekanan angin yang kurang gitu. Masuk ke tips yang ke-7. Baru kali ini kita masuk ke bagian permesinan. Nah, ini balik lagi nih, kembali lagi ke kalian. Kalau motor kalian itu masih dalam keadaan standar total, nggak begitu banyak yang harus kalian cek di bagian mesin harusnya. Paling mentok-mentok kalian servis yang yang bener-bener headnya dibuka, sehernya itu dibersihin, ngecek kompresi dan lain-lain itu cukup. Dan bersihin karburator, mungkin karburatornya dibersihin lagi biar menghindari kotoran-kotoran yang menumpuk selama ini. Untuk di bagian mesin, kalau mesin kalian standar itu cukup sampai situ aja menurut gua. Selama motor kalian yakin sehat, kayak cukup dengan servis, bersihin karburator dan juga ganti oli. Oli Vespa ini kan gak begitu banyak. Jadi mungkin kalau kalian beli oli mesin 4 tak yang 1 liter, Vespa ini kan cuma butuh sekitar 0,5 liter ya. Jadi cuma 500 mili. Jadi kalian bisa pakai itu 2 kali nih. Kalian beli seliter, kalian ganti waktu berangkat. Dan kalau memang kalian mau lebih yakin lagi, di tengah perjalanan atau sampai kampung halaman kalian ganti lagi nih. Jadi pas berangkat olinya baru, pas pulang olinya baru. Masuk ke tips yang ke-8. Ini udah mulai masuk ke kita pribadi nih, nggak lagi di mesin-mesin dan juga motor kita. Tips yang ke-8 itu adalah manajemen penempatan barang. Ini yang cukup krusial nih buat gue dengan pengalaman yang mungkin melakukan perjalanan panjang gitu naik Vespa atau naik motor apapun. Manajemen barang itu penting banget. Jadi kalau gue ini balik lagi ke diri gue sendiri, gue tidak suka melakukan perjalanan panjang dengan ada beban apapun yang nempel di badan gue. Misal tas kecil itu mungkin masih banyak orang yang pengen ya suka ada tas kecil gitu di badannya gitu, mungkin waist bag yang mungkin isinya handphone atau beberapa barang-barang kecil, rokok, vape. Tapi kalau kalian sadar, tas-tas kecil gitu mungkin beratnya nggak sampai 3 kilo lah sebenarnya. Paling 1-2 kilo itu udah paling berat. Tapi namanya perjalanan panjang, 2 kilo, 1 kilo itu kerasa di pundak. Namanya perjalanan panjang, kalian pasti lama-lama akan ngerasa pegel di pundak. Jangankan 1-2 kilo, berapa ratus gram aja itu kerasa. Makanya gua itu tipikal yang nggak suka ada barang yang nempel di badan gua, kecuali tas pinggang. Kalau tas pinggang kan gue nggak menopang beban apapun ya. Jadi tasnya pun ada di menopang di jok. Tas cuma nempel aja di badan gue. Itu nggak masalah. Tapi kalau udah yang ngegantung, apalagi bawa backpack, aduh, jujur itu bakalan capek banget. Dan kalian bakalan ngerasa capek. Yang namanya perjalanan, fisik kalian itu terkuras, ditambah beban yang kalian bawa.
Jadi menurut gue ada baiknya kalau kalian punya rezeki lebih, invest di barang-barang seperti back rack, front rack, atau mid rack gitu. Jadi barang-barang kalian yang berat, baju, mungkin kalian bawa oleh-oleh, mungkin kalian bawa barang-barang yang pengen kalian bawa dan kalian bawa barang itu ke kampung halaman, ada baiknya kalian taruh di rack aja gitu, entah front rack, back rack, ataupun di mid rack. Jadi kalian tinggal ikat, nggak takut barang itu jatuh, kalian ikat dengan baik, nggak takut barang itu membebani kalian. Jadi tinggal diikat, udah deh kalian bisa melakukan perjalanan dengan aman dan juga nyaman. Memasuki tips yang ke-9 dari gua. Di bagian kiri kalau Vespa Sprint dan Super itu ada box yang cukup besar. Kalau kalian pakai PX itu ada box di bagian depan. Selain kalian isi mungkin barang-barang bawaan kalian, tips dari gue nih, ada beberapa barang, mungkin ini barang-barang simple, tapi ada baiknya kalian bawa untuk dijadikan spare. Bagus kalau misalnya barang itu bisa bermanfaat, tapi kalau misalnya motor kalian sehat dan gak perlu penggantian barang itu bisa kalian pakai mungkin untuk bersedekah gitu. Kalau misalnya ketemu sama orang, motornya rusak, kalian punya spare dan kalian bisa ngasih barang-barang itu ke teman-teman yang mungkin lagi membutuhkan. Yang pertama, busi itu kan kecil, cuma segini. Ketimbang box kalian yang sebesar ini, ada baiknya kalian bawalah 1 atau 2 busi. Usahain busi baru yang masih sehat, jadi kalian bisa mengganti busi kalian yang mungkin perjalanan panjang businya lama-lama capek, kalian bisa ganti busi yang baru. Dan kalau misalnya busi itu nggak kepake, kalian bisa kasih ke teman kalian atau sahabat-sahabat kalian seperjuangan mudik yang mungkin membutuhkan. Yang kedua, tali-talian, tali kopling, tali gas, tali persneling, tali rem. Ini ada 4 tali-talian yang cukup penting nih di Vespa. Terlebih di bagian tali gas, tali kopling, dan juga tali rem. Ini kayaknya tali gas tuh lumayan cukup sering buat putus, dan juga tali kopling dan juga tali rem nih cukup krusial. Tali rem itu cukup krusial. Sebenarnya tali rem tuh agak jarang putus ya, karena tali rem itu cukup tebel. Tapi namanya perjalanan gak ada yang tahu. Ya udah dibawa aja. 4 hal ini tuh bukan barang-barang mahal kok. Harganya mungkin kisaran 10.000 sampai semahal-mahalnya 20.000, 25.000 lah untuk per partnya. Bawa aja, ada baiknya dibawa. Kalau misalnya memang kepake sama kalian, alhamdulillah. Kalau nggak kepake sama kalian, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Selanjutnya, tips ke-10. Kalian mungkin bisa melakukan persiapan fisik sebelum menjalani mudik. Kalian persiapan fisik, latihan olahraga-olahraga kecil, karena perjalanan panjang itu tuh menguras banyak banget tenaga. Panas, mungkin hujan, terus nanti mendung, terus kalian mesti fokus karena jalanannya naik turun kanan kiri, masuk hutan keluar hutan. Ada baiknya kalian persiapin fisik dari sekarang, olahraga kecil-kecil biar badan kita tuh nggak begitu capek gitu. Dan sebelum kalian berangkat mudik, usahain tidur cukup, keadaan fisik kalian bener-bener dalam keadaan prima gitu, nggak memaksakan badan kalian yang lagi capek, badan kalian yang lagi lemah kalian paksain untuk berangkat. Itu tidak gue rekomendasikan, apalagi kalau kalian yang tipikal perjalanan tuh perjalanan malam gitu, dari malam sampai pagi, mungkin baru sampai kampung halaman siang. Itu tuh lebih capek gitu. Jadi lebih baik kalian persiapin fisik buat perjalanan malam. Apalagi yang namanya perjalanan malam, mungkin di malamnya kalian aman nih, tapi udah mulai ketemu matahari jam-jam 5:30, jam-jam 6, itu ketika belum tidur terus kalian kena tembak matahari, itu tuh wah, kalian baru akan merasakan capeknya perjalanan tuh di situ tuh. Tips selanjutnya dari gua buat kalian yang mau melaksanakan mudik pakai Vespa dengan aman dan nyaman, dan mungkin ini tips yang terakhir nih. Ini tips yang paling penting dari berapa tadi? 12 tips yang udah gue jabarin di video ini. Berdoa sama Tuhan Yang Maha Esa.
Ya namanya kalian perjalanan mudik, mungkin kalian pengen ketemu sama keluarga, kalian pengen ketemu sama teman-teman di kampung halaman, keluarga, saudara, ibu, bapak di kampung halaman. Jangan lupa kalian berdoa sama Tuhan. Kalian, apapun agama kalian ya, kalau misalnya kayak teman-teman muslim, kan ada beberapa yang non muslim juga mungkin ikut mudik, ya gak apa-apa gitu. Kalau kalian yang muslim, berdoa sama Allah, jangan lupa sholat. Jadi kalian bisa melakukan perjalanan mudik lebih tenang, secara hati lebih tenang, perjalanan lebih enak, dan kalian bisa menjalankan ibadah puasa kalian dengan lebih baik lagi gitu. Nah, semoga tips-tips dari gue ini cukup bermanfaat buat kalian. Sorry kalau misalnya tidak ada video-video sinematik atau tidak ada video-video yang ya ini cuma gue taruh tripod dan gue cuma pengen ngomong aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, apalagi orang-orang yang nonton video sampai di menit sekarang nih. Semoga kalian bisa mudik dengan aman dan nyaman, pulang ke kampung halaman. Titip salam buat keluarga-keluarga kalian yang ada di kampung halaman, sehat selalu dan bisa melakukan ibadah sholat id bareng sama kalian dan bisa merayakan kemenangan bersama orang-orang yang kalian sayang. Nah, semoga tips-tips dari gue itu bisa bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang suka konten-konten seperti ini, jangan lupa kalian subscribe dan juga kalian like. Dan juga kalian bisa share, juga kalian bisa klik tombol lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe. Biar kalian bisa tahu konten-konten apa aja yang gue upload ke kanal YouTube gue. Mas Put di sini, signing out from the air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.